Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, sebelumnya kita hari ini akan membahas tentang cookies. Nah, di sini mungkin ada yang tahu tentang cookies. Nah, baik, sebelumnya kita akan melihat terlebih dahulu itu materi apa-apa saja yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Nah, berikut adalah FPP materi yang akan kita pelajari untuk pertemuan hari ini, yaitu pertemuan kelima dengan mata pelajaran produk pastry dan bakery. RPP ini perlu kita ketahui dahulu sebelum kita memasuki materi pembelajaran, di mana ini nantinya akan sebagai acuan dalam kita melaksanakan pembelajaran. Nah, baik untuk standar kompetensi dari pertemuan kelima kali ini, yaitu dapat sama-sama kita lihat dan kita baca, yaitu menjelaskan konsep dan menentukan jenis-jenis dari cookies. Nah, kemudian dengan kompetensi dasarnya mengevaluasi cookies. Mengevaluasi itu kita melakukan peninjauan kembali dari hasil yang sebelumnya telah kita lakukan. Misalnya kita sebelumnya membuat cookies, itu ada kelebihan atau kekurangannya, itu akan kita evaluasi atau kita tindak lanjuti untuk kedepannya agar lebih baik lagi. Nah, terus ada 10 indikator yang akan kita pelajari tentang cookies ini, yaitu ada pengertian, jenis-jenis, alat yang digunakan, bahan yang digunakan, prosedur. Nah, prosedur ini sama dengan langkah-langkah pembuatan cookies. Nah, kemudian ada kriteria hasil cookies. Nah, cookies yang baik itu seperti apa, warnanya seperti apa, teksturnya seperti apa. Nah, itu adalah kriteria hasil cookies. Selanjutnya ada masalah pada pembuatan cookies. Nah, misalnya cookies kita itu teksturnya terlalu lembek. Nah, itu misalnya kelebihan lemak dan sebagainya itu akan kita bahas di masalah pembuatan cookies. Kemudian ada menyiapkan alat yang dibutuhkan untuk pembuatan cookies seperti mixer, balon whisk dan sebagainya yang untuk pengolahan cookies. Bahan-bahan cookies juga, dan terakhir kita akan membuat cookies. Nah, membuat cookies ini nanti akan dipraktekkan di akhirnya setelah materi ini. Kemudian ada tujuan pembelajarannya, yaitu peserta didik mampu menjelaskan konsep dari cookies, kemudian menentukan alat bahan dalam pembuatan cookies, kemudian peserta didik mampu memahami cara pembuatan cookies, kemudian mampu meminimalisir dan mengatasi masalah yang terjadi dalam pembuatan cookies. Nah, nanti kita akan menganalisa apa-apa masalah atau kendala yang terjadi pada pembuatan cookies. Nah, nanti kita akan mencari solusi untuk masalah tersebut tidak terjadi lagi. Itu tadi pada evaluasi. Kemudian terakhir mengolah cookies. Nah, kemudian ini ada materi pelajarannya. Tadi dari konsep, peralatan, bahan yang dibutuhkan itu sudah diuraikan juga, dan pengolahannya nanti jatuhnya mengolah cookies. Kemudian ada metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran ini kita ada dua, yaitu model pembelajaran cooperative learning, direct instruction. Kemudian ada metode pembelajaran dengan presentasi dan tanya jawab, kemudian praktikum yang dilaksanakan secara online karena kondisi saat ini pandemi COVID. Nanti kita akan melaksanakan metode pembelajaran presentasi tanya jawab. Di sini kita berdiskusi. Kemudian untuk media pembelajarannya
kita menggunakan Zoom Meeting, itu yang bisa digunakan diakses melalui handphone atau laptop, seperti yang kita lakukan sekarang juga. Kemudian sumber belajarnya. Nah, literatur dan sumber belajar ini banyak. Ada buku dari bahan ajar Pastry dan Bakery, itu dapat juga kita peroleh itu secara soft copy-nya, itu di internet juga banyak, di internet jurnal-jurnal juga banyak, skripsi-skripsi juga banyak yang bisa kita akses, kemudian ada e-book juga. Nah, kemudian kegiatan pembelajaran. Kita ada 3 pembelajaran, 3 kali jam perkuliahan. Jam pertemuan pembelajaran itu 1 jamnya 45 menit. Jadi 45 menit dikali 3 untuk pertemuan kelima kali ini. Nah, kemudian di sini kita akan masuk ke pendahuluan tersebut. Nah, tadi sudah mengambil absen juga sebelumnya. Kemudian sudah sedang menjelaskan pembelajaran sekarang, kemudian menyampaikan tujuan pembelajarannya sudah dilaksanakan juga. Kemudian ini ada untuk persyaratan-persyaratan praktek yang akan dilaksanakan secara daring dari rumah. Itu nanti akan membuat video pengolahan dan juga membuat perencanaan beserta laporannya untuk dikumpulkan untuk penilaian dari praktek tersebut. Kemudian di sini inti dari pembelajaran di mana nanti saya akan menjelaskan pengertian, jenis, dan bentuk dari cookies tersebut. Nanti itu akan saya tampilkan materi pembelajarannya. Saya harap semuanya dapat menyimak dengan serius. Kemudian di sini ada mendeskripsikan sesuai indikator tadi, semuanya akan ditampilkan nanti. Kemudian ada penutup. Nanti kita akan menyimpulkan hasil dari pembelajaran ini dan akan melakukan evaluasi terhadap baik untuk teori maupun secara prakteknya. Nah, kemudian aspek penilaiannya yaitu ada penilaian sikap, itu berupa pengumpulan tugas yang dikumpulkan, ketepatannya, kejujurannya, tidak saling mencontoh. Kemudian ada pengetahuan. Nah, pertanyaan tugas di Google Classroom dan Zoom ini semoga dapat dijawab nantinya. Itu akan termasuk kepada penilaian pengetahuan. Kemudian ada keterampilan. Nah, itu tampilan tugasnya, kemudian prakteknya juga, kelengkapan-kelengkapan prakteknya, video prakteknya. Kemudian ada program tindak lanjut, itu akan ada remedial, yang dimana remedial itu akan dilaksanakan apabila belum mencapai kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Yang akan dilaksanakan kemungkinan juga secara online karena kita masih dalam kondisi pandemi. Kemudian ada pengayaan, itu nanti akan diminta siswa mengumpulkan tugas berupa materi-materi yang sudah dikumpulkan dari internet maupun dari literatur buku. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke materi. Sebelumnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, kita lanjut ke materi untuk selanjutnya. Saya di sini akan membagikan layar kembali. Nah, berikut adalah materi dari cookies. Sebelumnya ada yang tahu apa itu cookies? Dipersilahkan.
Izin menjawab, Bu. Ya, boleh silahkan. Menurut saya, cookies itu adalah kue yang terbuat dari bahan dasar tepung, di mana umumnya terbuat dari tepung terigu, gula halus, telur, margarin, dan juga susu bubuk. Baik, terima kasih Siti Marhamah. Apakah Dira Maulani ingin memberikan tanggapannya juga? Baik, saya lanjut saja ya. Nah, cookies. Ya, seperti yang Siti Marhamah jelaskan tadi, cookies adalah kue kering. Lebih tepatnya yang terbuat dari dasar tepung menggunakan tepung terigu, di mana tepung terigu tersebut memiliki kandungan protein sedang, diberi gula halus, telur, vanili, margarin, tepung maizena, baking powder, dan susu bubuk instan. Atau itu bisa juga bahan-bahan lainnya yang digunakan yang sesuai dengan keinginan dari orang tersebut. Nah, kemudian cookies ini memiliki tekstur yang renyah, tidak mudah hancur seperti kue-kue kering pada umumnya. Tidak juga seperti bolu. Itu juga banyak yang sudah menjual cookies secara kemasan itu di pasaran, seperti berbagai merek juga. Kemudian cookies ini termasuk ke jenis biskuit yang terbuat dari adonan lunak, nanti dengan proses pengolahannya dipanggang di dalam oven. Kemudian cookies ini harus memenuhi syarat mutu agar tetap aman untuk dikonsumsi secara umum berdasarkan standar nasional Indonesia. Nah, kemudian kita masuk ke bahan pembuatan cookies. Nah, seperti yang sudah dijelaskan dalam pengertian tadi, itu ada bahan-bahan cookiesnya. Kemudian di sini dikategorikan juga menjadi dua. Yang pertama itu bahan pengikat atau binding material, kemudian ada bahan pelembut atau standardizing material. Di sini yang pertama ada tepung terigu. Nah, tepung terigu yang digunakan jenis protein rendah itu biasa tepung terigu segitiga biru karena ini akan menghasilkan kue yang rapuh dan keringnya akan merata apabila dipanggang dalam oven nanti. Kemudian ada gula. Nah, jenis gula yang ditambahkan ini berpengaruh pada cookies. Biasanya gula yang digunakan itu adalah gula halus. Kemudian ada lemak. Lemak itu terdiri dari 3, ada shortening, ada butter, ada cek lain? Mana gaya? Lupa kan? Shortening, butter, mentega. Shortening, lemak itu terdiri dari 3, yaitu ada shortening, butter, atau mentega. Di sini lemak dalam pembuatan cookies ini merupakan faktor yang berkontribusi pada variasi berbagai tipe cookies. Cookies itu banyak macamnya. Nah, kemudian ada telur. Telur berpengaruh terhadap tekstur dari cookies yang akan nanti dihasilkan. Kemudian ada susu skim yang berbentuk padatan. Nah, ini berarti susu bubuk yang memiliki aroma khas dan kuat. Kemudian sering digunakan pada pembuatan cookies. Kemudian ada garam. Garam ini sebagai bahan yang menguatkan rasa dari cookies nantinya dari bahan-bahan lainnya. Kemudian ada bahan pengembang yang digunakan, di mana bahan ini senyawa kimia yang akan terurai menghasilkan gas di dalam adonan nantinya, sehingga cookies dapat mengembang dengan baik.
Kemudian ada proses pembuatan cookies. Yang pertama dalam pembuatan cookies kita akan melakukan proses pembuatan atau mencampurkan adonan. Mencampurkan adonan dari semua bahan yang sebelumnya sudah diaduk itu berdasarkan resep, karena resep cookies ini ada yang berbeda-beda seperti cookies brownies dan lain-lainnya, itu termasuk proses pencampuran yang terkadang berbeda-beda. Kemudian ada pengolahan dari atau percetakan dari cookies. Nah, cookies ini ada berbagai macam metode. Nanti akan kita bahas juga, baik itu dengan menggunakan semprit, menggunakan metode bar, metode freezer, itu akan dibedakan. Kemudian ada pembakaran cookies. Pembakaran dilakukan pada oven yang sebelumnya sudah dipanaskan, sehingga nantinya akan menghasilkan tekstur yang renyah dari cookies tersebut dan kering. Kemudian ada pembuatan atau pencampuran adonan. Nah, yang tadi akan dijelaskan secara rinci lagi, itu yang pertama ada dua metode dari pencampuran adonan. Ada metode krim dan ada metode all-in, dicampur semuanya. Nah, kalau metode krim itu kita mencampurkan beberapa bahan di awalnya hingga berbentuk krim, lemak, gula, garam, dan bahan pengembang. Itu akan dicampurkan bersamaan hingga membentuk krim. Kemudian baru ditambahkan dengan telur yang baru diaduk lagi dengan kecepatan rendah. Kemudian ditambahkan bahan pewarna atau essence, atau itu biasanya menggunakan coklat batang, essence yang beragam seperti red velvet, dan sebagainya. Kemudian ditambahkan susu dan tepung secara perlahan-lahan dan bertahap hingga adonannya mendapatkan tekstur yang pas. Sedangkan metode all-in, nah, semua bahan yang diperlukan itu dicampur secara bersamaan dengan termasuk tepungnya, sehingga pencampuran ini dilakukan sampai adonan cukup mengembang. Nah, kemudian ada proses pencetakan cookies. Nah, ini ada beberapa metodenya, yaitu yang pertama molded cookies, yaitu adonan yang dibentuk dengan alat atau dengan tangan, itu dipulung. Kemudian ada press cookies, seperti semprit dan sebagainya macamnya. Itu kita masukkan ke dalam alat atau cetakan semprit, itu baru kita semprotkan di atas loyang, kemudian baru dipanggang. Kemudian selanjutnya ada bar cookies, di mana bar cookies ini adonan dimasukkan ke dalam loyang pembakaran, kemudian dialas dengan kertas roti, kemudian kita potong-potong, setelah dipanggang setengah matang, kemudian baru dibakar sampai matang lagi. Kemudian ada drop cookies. Ini pencetakannya menggunakan sendok, langsung diletakkan di loyang pembakaran. Kemudian ada molded cookies, rolled cookies. Rolled cookies ini kita memipikan menggunakan roll pin, kemudian baru kita cetak dengan cetakan cookies. Nah, selanjutnya ada icebox atau refrigerator. Nah, kemudian ini adalah adonan cookiesnya dibungkus, kemudian disimpan di refrigerator. Kemudian setelah agak mengeras, baru kita cetak atau dipotong, baru sesuai selera. Selanjutnya pembakaran cookies. Nah, setelah dicetak, itu selanjutnya akan dipanggang pada oven yang sudah dipanaskan dengan suhu umumnya 160 sampai 200 derajat Celcius dengan lama pembakarannya yaitu 10 sampai 15 menit atau mungkin lebih. Nah, pengaruh gula pada cookies, semakin sedikit gula dan lemak dalam adonan, suhu pemanggangan dapat dibuat lebih tinggi. Pengaruh gula pada cookies adalah semakin sedikit kandungan gula dan lemak dalam adonan, suhu pemanggangan dapat dibuat lebih tinggi lagi, yaitu 177 sampai 204. Pengaruh gula pada cookies ini semakin sedikit kandungan gulanya,
dan lemak dan suhu penanganan dapat dibuat lebih tinggi. Nah, itu adalah materi cookies kita pada pertemuan kali ini. Selanjutnya kita akan melakukan tanya jawab dari materi yang sudah dipaparkan. Baik, ada yang silakan, ada yang ingin ditanyakan terkait materi kita hari ini, karena nanti materi ini kita akan membahas lagi lebih dalam dan akan ada praktek secara online juga. Baik, kembali saya tanyakan, apakah ada yang bertanya? Siti Marhamah di Ramaulani, apakah ada yang ditanyakan dari materinya? Siti, silakan Siti. Ya, terima kasih Bu, izin bertanya. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan bahwa tepung yang digunakan dalam pembuatan cookies ini itu tepung terigu protein sedang. Nah, yang apakah di dalam pembuatan cookies ini bisa menggunakan tepung terigu protein tinggi dan rendah, atau bagaimana? Memang hanya bisa menggunakan tepung terigu protein sedang. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Siti Marhamah pertanyaannya. Apakah pembuatan cookies ini hanya menggunakan tepung terigu segitiga saja? Apakah tidak bisa menggunakan tepung terigu, protein rendah seperti cak kunci dan sebagainya macamnya? Nah, itu sebenarnya bisa. Cuma tergantung itu dari individu orang lagi yang mau menggunakan tepung yang mana. Itu perbedaannya pada tingkat elastisitas dari tepung itu sendiri. Tepung itu dibagi menjadi 3, tepung terigu. Ada yang berprotein tinggi, itu kita gunakan pada pembuatan olahan roti. Kemudian itu biasanya tepung cakra. Kemudian ada tepung terigu segitiga, itu proteinnya sedang. Biasanya digunakan pada pengolahan cake juga. Seperti bolu, chiffon, dan sebagainya macamnya, itu cenderung menggunakan tepung segitiga. Namun pada cookies kita bisa menggunakan tepung terigu segitiga juga, maupun cap kunci itu kita bisa menggunakan, karena di sana kita juga tidak mencari elastisitas dari tepung itu sendiri, karena cookies ini kita menentukan tingkat kerenyahannya, teksturnya, bentuknya, yang nantinya akan menjadi tahap penyelesaiannya. Nah, begitu jawabannya dari Bu Siti. Ada yang ingin ditanggapi kembali? Nah, baik Bu, berarti kita semua terigu ya Bu? Iya, benar Siti. Kita bisa menggunakan tepung terigu yang rendah juga. Apakah ada pertanyaan lain yang ingin Siti tanyakan? Nah, tidak Bu, cukup. Terima kasih Bu. Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya lagi di materi kita cookies pada pertemuan kelima pada hari ini, itu selanjutnya kita akan melakukan penugasan terhadap praktek secara online. Nah, itu nanti peserta didik, siswa akan membuat video prakteknya juga, kemudian membuat perencanaan dan laporan di buku Big Boss. Nah, kemudian itu nanti akan dikumpulkan atau difoto, dibuat di dalam Word dan dijadikan PDF. Untuk video nanti silahkan diupload di YouTube, lalu kumpulkan linknya, cantumkan link di laporannya masing-masing. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Dan untuk materi cookies, jika ada yang ingin ditanyakan atau yang kurang dipahami, silahkan ditanyakan kembali nanti. Dan untuk materinya akan saya share di dalam grup kelas. Sekian dari saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.